Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin dari Prodi Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek yang saya kerjakan, yakni Sistem Informasi Manajemen Gudang berbasis PostgreSQL. Oke. Untuk pendahuluannya, pentingnya manajemen gudang. Gudang adalah jantung operasional logistik bisnis. Di era modern ini, kecepatan dan ketepatan data stok bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan krusial untuk keberlangsungan usaha. Dan tantangan di era digital, ada volume barang meningkat drastis, pengelolaan manual dengan buku tulis makin rentan kesalahan dan lambat. Lalu tuntutan kecepatan pelanggan. Konsumen menginginkan kepastian stok secara instan tanpa menunggu cek fisik manual. Lalu basis data sebagai aset. Data stok yang historis dan rapi adalah pondasi utama untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, permasalahan di gudang saat ini. Yang pertama ada pencatatan konvensional manual. Masih menggunakan buku fisik atau file Excel yang terpisah-pisah antar divisi. Yang kedua, tingginya human error. Sering terjadi kesalahan hitung saat barang masuk atau keluar karena kelelahan petugas. Yang selanjutnya ketiga, data tidak real time dan tidak akurat. Stok di catatan tidak mencerminkan kondisi gudang saat ini. Dan yang keempat, ketiadaan jejak audit history. Sulit melacak siapa yang mengambil barang dan kapan jika terjadi kehilangan. Lanjut. Jadi untuknya ada solusi, yakni warehouse management system. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem informasi berbasis database yang terpusat, mengintegrasikan seluruh data supplier, barang, transaksi ke dalam satu database pusat. Tidak ada lagi data yang tercecer. Validasi ketat, mencegah input data sampah. Contoh nih, tidak bisa mencatat barang keluar jika stok barangnya 0. Lalu, otomatisasi stok. Perhitungan sisa stok tidak lagi dihitung manual pakai kalkulator, tapi otomatis oleh sistem. Lanjut, real time access. Admin dapat melihat posisi stok terkini detik itu juga setelah transaksi terjadi. Oke, mengapa kita pakai PostgreSQL? Proyek ini dibangun menggunakan PostgreSQL. Alasan pemilihannya meliputi yang pertama, kehandalan kelas enterprises. PostgreSQL dikenal sangat stabil dan teruji dalam menangani beban transaksi tinggi serta manajemen data berskala besar. Lalu, menjamin integritas data. Integritas data dijamin melalui konsep ACID yang memastikan setiap transaksi diproses secara utuh, valid, dan aman. Sistem menjamin data tetap konsisten meski diakses bersamaan serta tersimpan permanen walau terjadi gangguan teknis. Lalu, fitur lanjut PSQL menyediakan kemampuan untuk menanamkan logika bisnis dan pemrograman kompleks secara langsung di dalam database demi efisiensi dan performa maksimal. Implementasi database. Pada tahap ini, rancangan database konseptual telah berhasil diwujudkan menjadi database fisik menggunakan PigAdmin. Dengan detailnya, namanya itu DB underscore gudang, statusnya bisa digunakan, dan skemanya telah dikonfigurasi menggunakan data skema public. Oke, untuk struktur tabelnya ada DB underscore supplier, berfungsi untuk menyimpan data mitra atau pemasok barangnya. Untuk struktur kolomnya itu ada ID supplier, primary key menggunakan kode unik, contoh SUP001, terus nama supplier, alamat, dan nomor telepon itu untuk data identitas lengkap suppliernya. Lalu yang kedua ada TB underscore barang.
menyimpan katalog seluruh item yang dikelola gudang. Untuk struktur kolomnya ID barang, kode unik barang, contohnya BRG 001, nama barang, kategori satuan identitas fisik barang, terus ada stok untuk menyimpan jumlah terkini, default 0 saat dibuat. Oke, lanjut. Untuk struktur tabel transaksi, ada TB barang masuk, mencatat turun barang dari supplier, restocking. Untuk relasinya ada ke ID barang, mereferensi ini ke TB barang, terus ada ID supplier. Untuk fungsinya menambahkan stok melalui trigger tahap selanjutnya. Lalu untuk TB barang keluar, mencatat barang yang dikeluarkan untuk distribusi atau penjualan. Untuk relasinya dia ke ID barang, dan validasi sistem akan menolak jika ID barang tidak ditemukan di master barang. Oke, lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pengerjaan saat ini, fondasi utama sistem yaitu database PostgreSQL telah berhasil dibangun dan diuji. Seluruh tabel, data master, dan transaksi sudah terbentuk sesuai rancangan. Thanks. Untuk database-nya seperti ini. Kita udah pakai yang namanya DB Gudang, tabel DB Gudang, dan tabelnya ada TB barang, TB barang keluar, TB barang masuk, TB supplier. Dan untuk kolomnya seperti ini, yang di misal DB barang nih, ya ada ini kolomnya ada ID barang, nama barang, kategori stok dan satuan. Dan di supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, seperti yang di yang di PPT tadi. Dan untuk barang keluarnya ada ini, ID keluar, ID barang, tanggal keluar, jumlah yang dikeluarkan, tujuannya seperti ini. Dan untuk barang masuk ini ada ID barang masuk, ID barang, ID supplier, tanggal masuk, jumlah masuknya ini seperti itu. Seperti contoh, misal ini ada barang masuk, kita masukkan. Misal kita masuk barang 15. Kita jalankan query return not successfully. Kita lanjut ke barang masuk, coba kita tes, maka akan menampilkan transaksi 15, stoknya 15. Untuk barangnya kita cek juga, maka akan bertambah, yang sebelumnya 45 jadi 60. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.